Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam Kakak-kakak semua. Sebelumnya saya mau cek dulu suaranya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Halo, Oke. halo. 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 Halo malam semuanya. Terdengar jelas ya? Oke, sebenarnya ini tuh kalau ini udah pada join di grup peserta semua kan ya? Kalau yang sudah join di grup itu ada sekitar 147. Ini kebetulan yang baru join ada 50, mungkin baru sepertiganya ya, sepertiga dari peserta yang ada di grup, tapi nggak apa-apa. Nanti kita mulai dulu aja. Kita udah saya recording juga, lupa mungkin. Ya, ini nanti sambil saya remix lagi. Kebetulan karena narasumbernya juga sudah bergabung, kakak-kakak semua juga sudah bergabung, jadi kita mulai lebih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga nggak kayak acara kajian. Oke, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak semua pada webinar Konten Pro yang kedua malam hari ini. Ini kalau boleh sedikit cerita, jadi ada mungkin sekitar 80 sampai 90% dari peserta yang mendaftar itu advertiser semua kayak gitu, karena mungkin dengan mungkin pengalaman selama ngiklan kayak gitu, mungkin ada hal-hal yang harapannya bisa terjawab dari sini. Beberapa di antaranya ada juga yang manajer, ada juga yang marketer, lalu ada yang content creator, editor, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kayak misalkan content creator, editor itu mungkin akan berhubungan juga ya dengan tema pada malam hari ini. Ya, tema pada malam hari ini adalah strategi buat konten iklan lolos policy Facebook kayak gitu. Sebelumnya juga pernah kita adakan webinar Konten Pro yang pertama, diisi oleh Mas Dimas Ragil, mungkin ada yang kenal juga sama Mas Dimas Ragil. Kalau kemarin lebih ke studi kasus tentang akun biar nggak kena AME sama restriction kayak gitu. Kalau kemarin langsung dibedah sama Mas Ragil tentang akun salah satu peserta kayak gitu. Bukan salah satu sih, ada beberapa peserta yang memang akunnya ada problem kayak gitu, langsung dibedah pada malam hari itu. Nanti boleh saya kirimkan juga untuk rekamannya kalau nanti ada yang pengen menyimak ulang seperti itu. Ya, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang tadi ya, strategi buat konten iklan lolos policy Facebook yang akan dibersamai oleh Mbak Ulum. Sebenarnya namanya agak susah sih, Ulumatul Karimah kayak gitu. Cuman kalau manggilnya agak susah namanya, jadi kita permudah aja dengan Mbak Ulum kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai ya acara webinar Konten Pro, mungkin nanti lebih ke sharing-sharing aja. Iya, kirain laki-laki. Ternyata perempuan. Kita awali dulu bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar pada malam hari ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua, ada hasil yang bisa kita dapatkan dan bisa diterapkan dalam bisnisnya masing-masing kayak gitu. Kemudian sekali lagi ya saya infokan, mungkin ada yang belum dapat infonya. Nanti di akhir sesi akan ada gratis konsultasi premium untuk 3 orang. 3 orang nanti ada 1 kali konsultasi konten iklan, kemudian ada 1 kali konsultasi TikTok marketing. Nah, kalau Mbak Ulum sendiri ini kan dari Adspert ya, mungkin ada juga yang udah kenal sama Adspert atau mungkin dulu namanya Abda, di rebranding jadi Adspert. Nanti apa sih Adspert dan seterusnya nanti boleh juga disampaikan ya Mbak Ulum kayak gitu. Alhamdulillah Mbak Ulum sudah bergabung. Langsung saja saya serahkan kepada Mbak Ulum biar nggak berlama-lama lagi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Mbak Ulum. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ilmi. Baik, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suara saya masuk ya? Iya Mbak. Jelas, Masuk jelas ya? sekali Mbak. Baik, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ilmi dan Konten Pro sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya, lebihnya sharing di malam hari ini.
yaitu mengenai strategi bikin konten iklan Facebook yang aman itu bagaimana. Baik. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, mungkin tadi sudah dikenalkan sama Mbak Ilmi ya. Saya Umatul Harimah yang sehari-hari biasanya advertiser sih gitu. Nah, ini mungkin bisa langsung saya share screen aja ya Mbak ya. Siap, Mbak. Untuk materi yang akan kita bahas di malam hari ini gitu. Baik teman-teman, udah kelihatan ya Mbak ya, dan kakak semuanya udah kelihatan? Sudah, Mbak. Nah, baik. Nah, ini langsung saja ya. Ini kita akan sharing mengenai strategi buat konten iklan lolos polisi Facebook. Nah, di sini jadi bagaimana sih konten yang aman di Facebook itu. Nah, sebelum membuat strategi konten iklan yang lolos itu, dari teman-teman di sini terutama advertiser ya harus mengetahui terlebih dahulu ads policy apa aja sih yang ada di Facebook seperti itu. Nah ini problem advertiser ya biasanya pengiklan. Satu BM ke ban, kemudian akun personal restrict, fanpage restrict, dan ads reject. Nah dari beberapa poin ini sebetulnya poin utamanya itu karena ada di konten ad teman-teman yang tidak mematuhi Facebook. Nah, itu bisa dari ads reject dulu, kemudian nanti ke fanpage restrict, kemudian sampai BM ke ban dan pada akhirnya asetnya atau akun personalnya yang kena restrict. Dan akhirnya nggak bisa ngiklan gitu ya teman-teman ya biasanya. Nah, di sini teman-teman juga harus diketahui dalam proses review ini ada beberapa elemen yang ditinjau oleh Facebook. Nah, mungkin dari teman-teman di sini mengira bahwa ads yang ditinjau oleh Facebook itu hanya konten iklannya saja. Jadi mungkin dari landing page, fan page, seperti itu tidak ditinjau. Nah, ini salah ya teman-teman. Jadi yang ditinjau Facebook itu ada beberapa elemen yang harus teman-teman perhatikan gitu. Nah, ini teman-teman ada 5 elemen yang ditinjau dalam iklan Facebook. Yang pertama ads copy, kemudian kreatif, ini kreatif menyangkut ads copy, image, video, kemudian landing page juga, isi landing page itu juga ditinjau oleh Facebook gitu. Nah, kemudian targeting juga, targeting itu sebetulnya lebih ke misalnya kita menjual produk dewasa gitu ya, kemudian kita diiklanin di bawah umur 18 tahun, nah itu mungkin tidak diperbolehkan gitu. Kemudian positioning, ini lebih ke pemosisian iklan. Review yang oke. Nah, di sini reactive review. Proses reviewnya itu meskipun kadang iklan teman-teman mungkin sudah mulai ditayangkan ya. Kemudian iklan tersebut dapat mengalami beberapa tingkat peninjauan dan kemudian tidak disetujui. Nah, salah satu contohnya di sini adalah jika iklan teman-teman yang disetujui menerima jumlah umpan balik negatif yang luar biasa tinggi, seperti orang yang menandai iklan teman-teman sebagai spam atau menyembunyikan iklan Anda. Nah, ini biasanya nanti pada akhirnya adalah ads reject. Nah, ini berhubungan sama yang namanya fanpage teman-teman. Umpan balik negatif ini sebisanya dihindari. Nah, makanya gimana cara menghindari umpan balik negatif ini ya, kita beriklannya yang benar gitu. Misalnya kita jualan produk apa ya, kita beriklan sesuai yang kita jual gitu. Jangan melebih-lebihkan produk, jangan memberikan janji-janji yang memang sebetulnya kita tidak bisa ngasih gitu. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman ketahui ya. Di sini ada proses ya ads review-nya dari membuat konten iklan, membuat ads, dan di sini ada Facebook Ads Review System. Nah, sekarang itu Facebook review system itu bukan cuman dari sistem Facebook aja ya, jadi dicek juga sama manusia, sama tim Facebook sendiri gitu, sama karyawan Facebook sendiri gitu. Jadi ada 2, machine learning dan human review gitu. Misalnya di sini approve atau disapprove. Nah, ketika approve, ads itu pasti akan jalan dan running seperti biasanya. Ketika disapprove, nah ini biasanya karena biasanya iklan tidak mematuhi ya di sini.
Nah, ini disapprove itu karena memang ads-nya tidak disetujui oleh Facebook. Nah, ketika konten tidak disetujui oleh Facebook itu apa yang harus kita lakukan? Biasanya mungkin teman-teman di sini ya, atau kebanyakan yang saya temui ketika memang ads-nya reject atau misalnya fanpage restrict dan lain-lain itu biasanya langsung pada mengganti menggunakan konten yang baru atau publish ads yang baru. Nah, ads yang reject itu langsung dihapus. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya, teman-teman. Jadi ketika konten iklan kita reject, nah misalnya kita banding terlebih dahulu. Nah, jika memang teman-teman tidak merasa menyalahi aturan, nah itu kita bisa mengajukan banding. Tapi ketika teman-teman merasa ternyata menyalahi aturan seperti itu ya, ya sebisanya diperbaiki dulu ads-nya, nah dan baru publish lagi dengan yang baru. Nah, ini jika merasa bahwa iklan tidak disetujui secara keliru, teman-teman dapat mengedit iklannya atau dapat mengajukan banding iklannya teman-teman, dan kemudian teman-teman akan menerima email atau notif dari Facebook itu. Kenapa iklan tidak disetujui? Biasanya kan ada beberapa alasan ya, iklan tidak disetujui itu karena apa gitu. Nah, kemudian ini yang harus teman-teman terutama advertiser ketahui, jadi policy Facebook. Nah, pentingnya policy Facebook ini harus teman-teman ketahui itu kenapa? Supaya beriklannya itu ya aman gitu, nggak ada reject, nggak ada restrict, nggak ada ke-ban gitu. Nah, dan yang saya temui mungkin policy Facebook ini lebih diabaikan ya, padahal sangat penting ketika kita memahami policy Facebook, ketika kita bermain dengan benar di Facebook sesuai aturan Facebook, kebijakan Facebooknya itu iklan insya Allah akan selalu aman gitu. Nah, di sini ada konten yang dilarang dan konten yang dibatasi. Jadi konten yang dilarang itu mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi memang tidak boleh diiklankan di Facebook. Nah, gitu. Kemudian sama konten yang dibatasi. Ini bukannya dilarang, hanya dibatasi aja. Mungkin nanti bisa disesuaikan sama kontennya gitu, teman-teman. Nah, terus untuk selanjutnya adalah dua kategori iklan, kategori konten yang dilarang. Satu, produk dan layanan tertentu gitu. Seperti senjata dan lain-lainnya, barang tajam gitu tidak diperbolehkan. Kemudian taktik iklan tertentu. Ini juga tidak diperbolehkan untuk diiklankan di Facebook. Dan yang selanjutnya adalah di sini keterangan iklan menggunakan praktik yang menipu atau menyesatkan. Nah, di sini konten ini dilarang karena iklan tidak boleh mempromosikan produk, layanan, skema, atau penawaran yang menggunakan praktik menipu atau menyesatkan, termasuk yang dimaksudkan untuk menipu orang demi mendapatkan cuan atau informasi pribadi. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi ketika membuat konten iklan itu jangan mungkin jangan salah-salan gitu. Hanya ingin mendapatkan cuan yang cepat gitu, jangan seperti itu. Jadi misalnya example iklan yang diperbolehkan. Iklan yang tertaut ke situs web yang menawarkan uji coba gratis untuk pelanggan baru yang mendaftarkan ke layanan. Nah, ini kan mungkin lebih beberapa produk, nah itu boleh. Nah, iklan yang tertaut langsung ke situs web via visa resmi atau situs web yang menginformasikan penggunanya tentang persyaratan visa tanpa menjanjikan hasil apapun. Nah, kemudian example lain iklan yang diperbolehkan, yaitu kita memang menjelaskan produk yang kita jual gitu, secara detail, secara spesifik, tanpa overclaim, tanpa melakukan pelanggaran dan menyalahi aturan Facebook gitu. Nah, ini example iklan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini biasanya iklan yang mempromosikan pemeriksa latar belakang yang mengklaim penjual akses ke informasi pribadi. Atau yang lebih umum ya teman-teman, produk ya. Iklan yang mempromosikan skema atau layanan yang mengklaim menjamin visa tanpa persyaratan apapun. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian iklan yang menampilkan gambar public figure untuk menyesatkan pengguna agar membeli produk yang dijual. Ini lebih ke sebenarnya endorse ya. Nah, endorse itu kan sebenarnya itu lebih
menurut saya lebih menipu ya, karena jelas-jelas endorse itu kan kita membayar selebgram atau selebgram atau artis untuk mereview produk kita dan menyampaikan manfaat produk kita dan selebgram tersebut berbicara bahwa kalau minum obat ini saya jadi apa, misalnya kalau misalnya skincare, saya pakai produk ini jadi misalnya jadi glowing atau apa. Nah itu kan sebenarnya padahal selebgram tersebut belum tentu glowing karena pakai produk itu. Nah itu sebenarnya termasuk menipu dan menyesatkan gitu. Nah di sini untuk selanjutnya adalah iklan mencoba menghindari sistem. Nah, iklan tidak boleh menggunakan taktik yang dimaksudkan untuk menghindari proses peninjauan iklan di Facebook atau sistem penegakan lainnya. Nah, ini mencakup teknik yang berupaya menyamarkan konten iklan atau halaman tujuan iklan. Nah, menghindari sistem atau biasanya circumventing system ya. Itu biasanya karena di gambar atau di video itu ada tombol yang mungkin tidak berfungsi. Nah itu teman-teman biasanya mungkin ada yang desain di image iklan itu. Nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena ketika diklik tidak berfungsi, atau misalnya konten image yang ada desain atau tombol untuk mengarahkan audiens ngeklik iklan kita. Nah itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, di sini example iklan yang diperbolehkan ya, teman-teman. Gunakan karakter atau simbol Unicode dalam teks iklan dan maksud untuk mengobrolkan kata atau frasa. Maaf teman-teman, ini example iklan yang tidak diperbolehkan ya. Maaf, ini salah ada kurang ketik kata tidaknya. Nah, membatasi akses Facebook ke halaman tujuan. Nah, ini biasanya misalnya kita ngiklanin landing page apa, kemudian ketika diklik ternyata mengarah ke situs lainnya gitu. Mencoba membuat akun iklan baru setelah Facebook memberlakukan akun yang ada atas pelanggaran kebijakan Facebook. Nah, ini dari pengalaman teman-teman saya ya, mungkin yang saya temui, circumventing system ini sebenarnya akan sulit dihindari ketika kita sudah menyalahi aturan sekali, kemudian tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, itu. Mungkin ada juga advertiser yang tidak sabar ingin publish iklan lainnya. Jadi ketika ads reject karena circumventing system itu langsung hapus atau delete, kemudian mengganti dengan konten yang lainnya. Nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan teman-teman. Ketika teman-teman ada ads yang reject karena circumventing system, baik itu karena masalah fanpage yang tidak bisa advertise atau masalah yang lainnya, nah itu sebisanya teman-teman harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, atau misalnya banding sampai memang di approve sama Facebook kembali begitu. Nah, kenapa harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu? Karena kalau tidak nanti akan berkelanjutan gitu teman-teman, akan reject terus menerus gitu, dengan kasus atau dengan keterangan reject yang sama, misalnya circumventing system ini. Sebenarnya agak rumit sih ketika memang sudah kena ini gitu. Nah, kemudian ini. Nah, di sini ya teman-teman ada iklan merumuskan produk vaping. Ini adalah prohibited content example 1. Nah, di sini kenapa dilarang? Karena iklan tidak boleh mempromosikan penjualan atau penggunaan produk tembakau atau perlengkapan terkait. Di sini mungkin kalau ada teman-teman yang menjual produk elektrik misalnya, mungkin ada korek elektrik ya gitu ya. Nah itu tidak diperbolehkan ketika konten teman-teman menampilkan api, misalnya menampilkan ada asapnya, kemudian nah itu tidak diperbolehkan. Nah di sini mempromosikan rokok elektronik, alat penguap atau produk lain yang mensimulasikan merokok, ini tidak diperbolehkan. Nah kemudian contoh example prohibited content yang lainnya, di sini ada iklan yang mempromosikan program penurunan berat badan. Konten yang dibatasi di sini konten yang dilarang.
konten ini dilarang karena iklan tidak boleh menyiratkan atau berusaha menimbulkan persepsi audiens yang negatif. Nah, contohnya gambar seperti di samping ini ya teman-teman ya. Nah, gambar-gambar seperti ini sebisanya dihindari. Apalagi teman-teman mungkin ada yang menjual produk herbal penurunan berat badan ya, gitu. Nah, di sini misalnya gambar pita pengukur di sekitar pinggang atau kaki pada timbangan untuk mempromosikan diet, penurunan berat badan, atau produk terkait kesehatan lainnya. Nah, ini juga termasuk nanti akan kena di personal attribute karena lebih ini fokus ke bagian tubuh ya. Di sini perut kalau di gambar ini. Nah, itu tidak diperbolehkan diiklankan di Facebook gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini iklan yang mempromosikan produk pemutih gigi. Nah, ini konten ini dilarang karena iklan tidak boleh berisi gambar sebelum atau sesudah. Nah, before after itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Walaupun misalnya teman-teman menjual produk penumbuh rambut juga nih misalnya terkadang ada teman-teman yang menampilkan di landing page itu yang sebagian yang masih masih botak ya misalnya, kemudian yang sebelahnya lagi ketika rambut yang sudah tumbuh itu juga tidak diperbolehkan. Nah, di sini yang tidak diperbolehkan di sini juga adalah gambar yang mengandung hasil yang tidak diharapkan atau tidak terduga gitu teman-teman. Nah, di sini untuk yang selanjutnya adalah policy Facebook mengenai konten yang dibatasi ya teman-teman. Nah, di sini ada dua kategori nih untuk konten yang dibatasi. Yang pertama adalah konten yang memerlukan izin tertulis sebelumnya dari Facebook. Kemudian kedua, konten yang dibatasi dan harus memakai kebijakan iklan lain. Nah, kira-kira apa aja nih konten yang dibatasi? Nah, konten yang dibatasi ini adalah contohnya seperti ini ya teman-teman. Iklan ini mempromosikan produk penurunan berat badan. Iklan yang memasarkan produk dan layanan penurun berat badan harus ditargetkan kepada orang-orang yang berusia minimal 18 tahun ke atas atau lebih. Gitu. Jadi tidak diperbolehkan target misalnya kita ingin berut banget, jadi sampai umur 17 tahun kita target. Nah, itu tidak diperbolehkan gitu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, example konten yang dibatasi lainnya adalah mempromosikan alkohol. Nah, konten iklan alkohol dan kriteria penargetan harus mematuhi semua undang-undang tempat yang berlaku, yang seperti yang tadi. Jadi, konten apapun mengenai produk dewasa sebisanya ditargetkan kepada audiens yang sesuai dengan market kita. Misalnya di atas 18 tahunnya. Lebih amannya lagi ketika kita beriklan untuk umur 30 ke atas gitu, untuk konten atau produk-produk yang untuk dewasa gitu, teman-teman. Nah, kemudian example konten yang dibatasi selanjutnya, ini iklan mempromosikan kartu kredit ya. Sebenarnya iklan yang mempromosikan kartu kredit harus dengan jelas memberikan pengungkapan yang memadai terkait biaya, termasuk presentasi. Nah, mempromosikan ini akan menjadi dilarang ketika kita menawarkan atau menjanjikan tanpa syarat gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini iklan yang mempromosikan kartu kredit, pinjaman, atau layanan asuransi lainnya harus ditargetkan untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Gitu, teman. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ads policy deep dive. Jadi kita harus bisa mendalami policy ads di Facebook gitu. Yang pertama di sini kita bahas mengenai ads copy. Nah, teman-teman di sini harus diketahui nih 4 penyebab umum iklan sering ditolak itu sebenarnya kenapa gitu. Nah, yang pertama di sini tidak merinci secara jelas produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, tidak merinci secara jelas produk atau jasa yang ditawarkan. Ini harusnya tadi ketiga ya, teman-teman.
Kemudian menyiratkan pengiklan mengetahui atribut spesifik tentang audiens, kemudian membuat klaim palsu atau menyesatkan terkait produknya. Nah, di sini contohnya tidak merinci secara jelas produk atau jasa yang ditawarkan itu seperti apa. Misalnya jualan skincare. Kita dalam copy atau iklannya itu cuman misalnya bisa COD, harganya segini, bikin glowing dan lain-lainnya. Nah, itu penyebab juga sering ditolak atau bahkan kurang jelas gitu ya. Sebisanya ketika kita membuat konten iklan baik ads, copy, image itu sebisanya lebih jelas mengenai produk, baik deskripsinya, bahannya, kita sebutin semuanya tanpa harus overclaim seperti itu. Nah, di sini kemudian menyerahkan pengiklan mengetahui atribut spesifik tentang audiens. Nah, ini biasanya terjadi misalnya contoh kita berikan skincare dan contohnya gini, biasanya yang saya temui ketika mendapatkan atau kena iklan skincare ya, misalnya wajahmu kusam kemudian berjerawat kayak gitu, nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung kita mengatakan bahwa audiens kita itu berjerawat, padahal belum tentu semua audiens yang kita target itu mengalami wajah kusam dan wajah jerawat gitu teman-teman. Makanya kenapa terkadang ads copy atau iklan-iklan yang seperti itu sering kena reject gitu atau ditolak sama Facebook gitu. Nah, kemudian membuat klaim palsu atau menyesatkan terkait produknya. Misalnya produk skincare ya, glowing dalam 2 hari. Ini terlalu apa ya? Terlalu overclaim dan sangat tidak realistis ketika menawarkan produknya gitu. Padahal kan apa ya? Padahal kondisi seorang itu kan pasti berbeda-beda ya. Kadang misalnya ada yang pakai 1 bulan baru merasakan manfaatnya, kemudian terkadang baru pakai 2 bulan atau sampai 3 bulan baru merasakan manfaatnya. Nah, ini bikin konten yang 2 hari glowing gitu tidak diperbolehkan, atau misalnya glowing dalam 2 minggu, nah itu juga tidak diperbolehkan. Nah, sebisanya hindari penawaran menggunakan waktu yang sangat tidak realistis gitu teman-teman. Kemudian di sini tips ketika mau membuat ads copy. Nah, di sini tentukan dengan jelas produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, seperti itu. Nah, ini di samping itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, di sini yang tidak diperbolehkan. Try out our best product to reduce acne scare. Misalnya di sini ya, mencoba produk ini ya, misalnya produknya lebih bagus itu, di sini yang sampingnya adalah menawarkan atau menjelaskan produk lebih jelas lagi gitu. Kemudian tips yang selanjutnya untuk ads copy. Nah, di sini hindari menyebutkan atribut atau karakteristik pribadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu misalnya jangan membuat ads copy atau konten yang ada tanda tanya kepada audiens gitu. Kemudian tips yang ketiga, hindari membuat klaim yang menipu, salah atau menyesatkan dalam iklan produk yang diiklankan gitu. Itu juga tidak diperbolehkan teman-teman. Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya teman-teman, buat teman-teman mungkin ada yang mau jawab dari pertanyaan 1 ini. Ini sebenarnya ada 4 pertanyaan tadi saya kasih. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bantu jawab dari pertanyaan ini. Ini ada yang jawab, Mbak Ulum, di kolom komentar. Oh, di kolom komentar boleh. Jawabannya B, kebanyakan. B, tidak iklan berisi klaim yang menyesatkan. Rollback all your hair skin 3 week our product. Ya, betul, B. Nah, kemudian ini pertanyaan kedua. Ada yang mau jawab? Kira-kira yang mana, teman-teman?
Do you have a poor memory or decreased immunity? Pada jawab D, Mbak. D. Ya, benar. Pribadi, karena atribut pribadi do you ya. Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, ada yang mau jawab? Nggak bisa Inggris. B, Mbak, pada B. Ya, betul, menyesatkan. Ini mengisi baterai pun untuk sampai di 20% ya. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih, teman-teman. Ada yang mau bisa bantu jawab lagi? Ada yang jawab B ya? Ada B, ada D, ada D lagi, D, D. Oke, baik, yang benar adalah D. Mengandung atribut pribadi ini, so you're overweight. Jadi berat badan kamu gitu ya. Jangan khawatir, bisa diedit dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah mengandung atribut pribadi yang tidak diperbolehkan diiklankan di Facebook. Nah, ini terima kasih buat teman-teman yang membantu menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini adalah kreatif Facebook Ads. Nah, teman-teman harus mengetahui 4 penyebab umum materi iklan yang ditolak di sini itu apa. Nah, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah menampilkan gambar atau video yang bersifat seksual. Nah, ini tidak diperbolehkan gitu. Seperti lebih memperlihatkan banyak kulit gitu ya. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, menggunakan konten yang bertentangan dengan pedoman merek di Facebook. Gitu. Ini biasanya lebih kita pakai logo Facebook misalnya di image-nya gitu. Kemudian yang ketiga, menampilkan atau menggunakan tombol yang menyesatkan dalam gambar atau video iklan Facebook. Nah, ini juga tidak diperbolehkan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Tombol yang tidak berfungsi itu tidak diperbolehkan dicantumkan di image atau video. Misalnya contoh kayak kata suku kata klik di sini. Nah, itu teman-teman didesain di image konten iklan. Nah, itu tidak diperbolehkan karena mengarahkan audiens untuk klik gambar. Padahal kliknya itu tidak berfungsi atau tombolnya itu tidak berfungsi. Nah, yang keempat, image atau video berfokus pada bagian tubuh atau titik tertentu. Nah, ini contohnya yang tadi bagian tubuh atau titik tertentu. Nah, ini contohnya teman-teman yang tidak diperbolehkan gambar-gambar seperti ini. Gitu. Nah, di sini ada tips untuk membuat kreatif. Nah, hindari menggunakan gambar atau video yang bersifat seksual. Nah, satu di sini poinnya ketelanjangan atau ketelanjangan tersirat, kemudian kulit atau belahan dada yang terlihat berlebihan. Gitu. Ini biasanya mungkin ada teman-teman yang menjual produk herbal mengenai apa ya? Biasanya ada yang produk untuk menambah apa ya, otot bukan ya? Itu membentuk otot gitu. Nah, itu gambar yang berfokus pada bagian tubuh individu seperti perut. Nah, konten iklan yang menggunakan model dengan pakaian terbuka. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena kenapa biasanya akan mengganggu orang yang melihat ya. Misalnya kita aja melihat konten yang tidak enak dilihat gitu kan nggak suka ya gitu. Nah, makanya advertiser harus mengetahui itu. Misalnya kita bikin konten yang tidak mengganggu audiens seperti itu. Nah, kemudian yang tips kedua, hindari penggunaan tombol yang menyesatkan pada image atau video di iklan Facebook. Nah, seperti tadi. Nah, kemudian yang tips selanjutnya, tips ketiga, iklan tidak boleh merujuk atau bertentangan dengan pedoman merek Facebook. Nah, ini misalnya contoh ada 2 gambar nih. Mohon maaf, ini tadi kurang apa namanya edit yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan. Nah, dari kedua ini yang diperbolehkan adalah yang logo Facebook biru ya. Yang logo Facebook putih tidak diperbolehkan. Ini akan dianggap menyalahi pedoman merek Facebook.
Seperti itu teman-teman. Kemudian yang tips keempat, materi iklan tidak boleh fokus pada bagian tubuh atau titik tertentu seseorang. Nah, dari kedua gambar ini, yang sebelah kiri itu tidak diperbolehkan karena seperti yang tadi yang saya sampaikan, itu berfokus pada bagian tubuh tertentu. Ini contohnya, saya berfokus atau ngezoom bagian di perut ya di sini. Nah, kalau yang sebelah kanan ini masih diperbolehkan. Jadi kelihatan full human gitu, full orangnya gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Mungkin ada yang mau bantu jawab lagi. Tentukan apakah iklan ini mengikuti kebijakan iklan Facebook. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Kebanyakan jawabnya D, Mbak Ulum. Oke, benar yang D. Tidak, iklan ini berisi tombol yang tidak berfungsi. Nah, misalnya dihindari ya teman-teman ya, tombol-tombol yang tidak berfungsi, misalnya klik di sini atau apa ya, panah yang menunjukkan harus klik ini, klik dong image-nya atau klik dong videonya gitu, tidak diperbolehkan. Nah, gitu teman-teman. Nah, lanjut ya. Di sini creating positive sentimentality. Jadi, buatlah sentimentalitas yang positif. Nah, memisahkan antara proses apa dan bagaimana. Nah, di sini ada variasi kreatif, creative variation. Variasi kreatif Facebook Ads. Nah, di sini buatlah setidaknya 3 versi materi iklan yang berbeda untuk memberi kita wawasan lebih mengenai produk yang ingin kita iklankan gitu. Nah, di sini misalnya testimonial, gaya hidup, tentang produk. Jadi lebih ke angle ya teman-teman. Jadi kita sebisanya menentukan angle sebanyak-banyaknya tentang produk yang kita jual. Nah, kemudian yang pertama, poin pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin membuat konten. Fokus produk, jangan audiens, fokus produk. Nah, saat membangun materi iklan di sekitar produk kita, pikirkanlah hal-hal yang seperti misalnya kualitas produknya apa, bahan-bahannya apa, kisarannya berapa, harganya kira-kira berapa, gitu, fiturnya, dan spesifikasi lainnya sebuah produk yang kita jual itu apa. Gitu. Kemudian yang kedua, testimoni. Saat membangun testimoni produk yang diiklankan, pikirkanlah tentang hal-hal seperti misalnya feedback customer ya. Misalnya kebanyakan feedback customer itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa dibikin iklan. Kemudian dampak, getaran positif, perubahan dan manfaatnya ketika customer memakai produk itu tuh apa gitu. Nah, untuk mengenai testimoni ini, banyak yang saya temui ketika bikin image atau video iklan ya, iklan konten Facebook, itu biasanya kayak teman-teman biasanya mungkin screenshot testimoni gitu ya, kemudian didesain di image-nya. Nah itu ketika seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika teman-teman mendesain atau screenshot testimoni kemudian ditempel di image yang mau kita iklankan gitu, itu biasanya akan nanti akan kebaca sama Facebook tuh menyesatkan karena biasanya kan testimoni apa ya, screenshot WhatsApp itu kecil-kecil ya. Nah, itu bisa kebaca menyamarkan konten iklan, menyamarkan proses tinjau konten iklan. Nah, gitu. Karena teksnya terlalu kecil dan tidak bisa terbaca oleh sistem Facebook, kemungkinan seperti itu. Gitu. Misalnya testimoni ini bisa favoritnya customer itu apa, manfaatnya yang didapat apa, feedbacknya itu seperti apa. Nah, ini mungkin lebih dibikin konten berupa video ya. Gitu. Ini yang benar-benar customer yang konsumsi ya. Jadi tidak misalnya orang hanya sebagai talent terus kemudian mereview manfaat, kemudian mereview ketika sudah mengkonsumsi produk itu gitu, misalnya contoh herbal gitu. Kemudian yang ketiga, poin ketiga ini adalah gaya hidup.
di sini kita harus memahami audiens kita. Di sini kuncinya ketika membangun gaya hidup kreatif terkait, pikirkan tentang skenario yang penting bagi mereka seperti tempat, situasi, emosi, motivasi, dan hambatan gitu. Ini lebih ke style ya. Jadi audiens itu biasanya emosinya yang seperti apa, kita nanti kontennya menyesuaikan, kemudian motivasi audiens atau market kita itu seperti apa, nah itu bisa dibikin konten gitu teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya adalah strategi buat konten iklan Facebook yang mana. Nah ini sepertinya waktunya masih lama ya Mbak Ilmi, cuman untuk materinya udah mau habis sepertinya. Nanti Nanti kita lanjut bisa ke dilanjut. tanya jawab, Pak. Ini Boleh Mbak, sharing ya mungkin. Iya boleh. Oke, ini saya lanjut lagi. Nah, strategi buat konten iklan Facebook yang aman. Nah, pertama kita harus brainstorming, terutama advertiser dan tim konten ya. Misalnya ada copywriter ya ikut brainstorming karena masuk dalam tim kontennya. Saatnya kita mulai merencanakan kreativitas konten iklan sesuai dengan aturan Facebook gitu. Nah, teman-teman harus atau wajib mengetahui aturan-aturan Facebook gitu. Nah, yang pertama adalah mendalami audiens kita gitu, deep dive your audience. Nah, kira-kira audiens kita itu siapa, audiens atau market kita itu siapa? Disesuaikan produk teman-teman ya di sini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membagi ke mereka. Kemudian di mana mereka sering berinteraksi. Nah, kemudian apakah ada audiens yang tidak kita lihat gitu. Kemudian kita harus mendalami juga motivasi. Jadi lebih ke motivasi audiens kita itu apa ya gitu. Karena sekarang iklan Facebook tuh kita yang harus mengikuti audiens, bukan audiens yang harus mengikuti kita gitu. Nah, ini adalah deep dive dari mengapa mereka tidak membeli produk kita. Nah, kita catat tuh. Ini bisa mungkin lebih ke survei customer. Ketika memang ada beberapa customer yang tidak membeli produk kita walaupun kita udah follow up berkali-kali gitu. Nah, mungkin bisa disurvei kenapa. Nah, itu feedbacknya itu bisa kita perbaiki gitu, teman-teman. Nah, di sini kemudian mengenai landing page ya. Nah, di sini ada 4 penyebab yang harus teman-teman ketahui kenapa landing page itu kadang sering ditolak. Sebenarnya ini nanti lebih lebih jadi satu ya ketika kita beriklan, misalnya konten kemudian landing page ini biasanya nanti ketika ada iklan yang ditolak karena URL, nah itu biasanya ada keterangannya teman-teman. Nah biasanya kan memang ada ya ketika reject ada keterangannya di atas rejectnya di mana. Nah itu sama Facebook biasanya dikasih tahu. Nah yang pertama tidak secara jelas atau akurat mencerminkan produk atau layanan dipromosikan. Sebenarnya hampir sama SCOPY. Untuk isi landing page itu kita jualan apa ya, kita harus mendeskripsikan lebih jelas, lebih detail mengenai produk yang kita jual gitu teman-teman. Nah untuk yang kedua, berisi konten produk atau layanan yang dilarang oleh kebijakan iklan Facebook. Nah ini biasanya tadi misalnya ada beberapa konten yang dilarang seperti misalnya before after, nah itu tidak diperbolehkan. Misalnya membandingkan produk kita sendiri sama produk lain, nah itu tidak diperbolehkan dicantumkan di landing page. Kemudian kalimat-kalimat yang berisi pertanyaan masalah, nah ini sering saya temui ketika banyak pengiklan Open jasa landing page bikin. Ya dilanjut aja belum? Oh ya boleh. Jadi banyak yang saya temui isi landing page itu kebanyakan mengangkat masalah-masalah dan masalah. Padahal itu yang harus kita hindari gitu. Jangan bikin copywriting landing page yang sering-sering menyebutkan masalah. Lebih ke sebetulnya mending pleasure ya atau kesenangan dibanding kita mengangkat sebuah masalah gitu. Nah, yang ketiga berisi konten yang mengganggu audiens ketika membaca landing page produk kita gitu. Yang keempat, tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, contohnya misalnya
landing page-nya itu apa ya, misalnya servernya lagi down atau apa gitu ya mungkin ya. Gitu juga tidak penyebab landing page ditolak gitu. Nah, di sini tips memastikan landing page atau halaman arahan mematuhi kebijakan iklan Facebook. Nah, yang pertama, landing page harus secara jelas dan akurat mencerminkan produk atau layanan yang dipromosikan dalam iklan. Ini sebenarnya tadi udah saya sebutkan ya, mungkin nggak apa-apa berkali-kali yang supaya lebih jelas lagi. Kemudian URL tujuan dalam iklan harus berfungsi dengan baik di semua browser. Jadi ketika kita cek landing page-nya itu sebisanya berjalan lancar. Nah, ini mungkin bisa jadi ini buat teman-teman ya, ketika ingin running sebuah iklan, sebisanya kita cek dulu landing page-nya kita apakah berfungsi dengan baik atau tidak gitu. Dan URL tujuan harus mengarahkan orang ke laman landas yang berfungsi. Nah, yang selanjutnya, halaman arahan hanya dapat mempromosikan konten, produk, atau layanan yang didesain oleh kebijakan iklan Facebook. Nah, tidak secara jelas atau akurat mencerminkan produk atau layanan yang dipromosikan dalam iklan. Dan hindari pop-up atau tombol-tombol yang tidak berfungsi, gitu teman-teman. Nah, di sini. Nih, ini ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Mungkin ada yang mau bantu jawab lagi. Nah, identifikasi masalah landing page berikut. Kira-kira apa misalnya? Ini yang sebelah kiri beriklan tas, kemudian yang sebelah kanan ternyata server itu. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Pada jawab B, Mbak Ulum. B ya, landing page yang tidak berfungsi. Ya benar, landing page yang tidak berfungsi. Nah ini ada pertanyaan lagi, yang pertanyaan kedua, ada yang mau bantu jawab? Ada yang jawab B, ada yang jawab A. A. Oke, A, Mbak Ulum. baik. Baik, Mbak Ilmina. Yang betul adalah A. Landing page mempromosikan produk yang berbeda dari produk yang dipromosikan di iklan. Misalnya, teman-teman beriklan tas, ternyata diarahkannya ke sepatu. Nah, itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Nah, ini udah hampir selesai nih, Mbak Ilmi ya. Nah, ini adalah poin utama dari strategi dalam membuat konten iklan di Facebook supaya lolos ya. Nah, ini teman-teman catatan pentingnya. Ketika kita ingin membuat konten iklan Facebook, sebisanya buatlah konten yang membuat orang atau audiens yang kita target itu merasa dirinya lebih baik, positif, dan bahagia, bukan malah sebaliknya. Jadi, apa ya, ketika kita beriklan dengan konten yang bikin orang happy gitu tuh, Facebook biasanya lebih suka konten-konten yang seperti ini dibanding konten-konten iklan yang menakut-nakuti atau sering membahas masalah audiens gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya ada policy Facebook ya yang khusus herbal. Cuman insya Allah mungkin akan kita share di next webinar ya, insya Allah ya. Kemudian ada sendiri untuk yang produk herbal, itu ada policy-nya sendiri gitu. Karena kemarin sih alhamdulillah dapat update ya dari AM kita gitu. Nah ini untuk yang tadi kita bahas adalah policy Facebook secara umum lebih ke produk non herbal ya teman-teman. Yang herbal ada sendiri gitu. Nah ini ada bonus ya, best practice akun personal secure atau pengamanan akun personal. Nah ini jangan pernah membagikan informasi login kita, gunakan kata sandi yang kuat, gunakan autentikasi 2 faktor, minimalkan informasi login yang disimpan gitu. Kemudian best practice business manager security. Nah, gunakan alamat email bisnis, kemudian terapkan 2 factor authentication, nyalakan notifikasi. Ini kenapa harus nyalakan notifikasi supaya kita tuh tahu notifikasi yang masuk tuh apakah ada yang mencurigakan atau yang lain-lainnya gitu. Kemudian pantau iklan dan pengeluaran, kemudian logout secara teratur. Itu teman-teman untuk masalah konten iklan atau lebih strategi membuat konten yang lolos. Ini ya poin utamanya teman-teman gitu.
Terima kasih. Mungkin ini dilanjutkan apa nih Mbak Ilmi? Sudah selesai materinya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Mbak Ulum kayak gitu. Sebenarnya ini di kolom komentar udah lumayan ramai sekali, tapi mungkin buat abang-abang, mas-mas ini nggak tahu sih. Kayaknya tapi rata-rata memang mas-mas, abang-abang, bapak-bapak semua yang ada di sini. Tapi ada juga yang mbak-mbak juga. Boleh kalau misalkan ada yang mau nanyakan secara langsung, boleh open mikrofonnya. Ini ada yang Raisen, mungkin Raisen dulu ya. Ini ada Om Sat yang Raisen, mungkin boleh kalau mau menyampaikan dulu Om Sat. Ini mateng gitu, mateng. Boleh open, boleh Raisen dulu ya. Baru nanti minumnya habis. Oke, ini saya mute Mbak Gita, mohon maaf. Boleh menanyakan secara langsung atau via chat ya? Ya. Nah, ini di sini yang Raisen udah ada Om Sat masih on? Atau mungkin Halo, kita Oke, silahkan Om Sat. Gini, kan ini permasalahan sepertinya umum banget ya. Iya. Apa namanya? Akun personal, misalnya akun personal. Jadi gimana sih cara merawat akun personal itu? Kan sekarang kan mudah banget loh, dikit-dikit strik gitu loh, Mas. Iya. Itu gimana? Ya, baik. Biar awet. Baik, mengenai akun personal ya, ini sebenarnya tidak ada apa ya namanya, tidak ada syarat yang harus gimana-gimana. Sebenarnya perlu aktif aja di akun sosial medianya. Dan yang penting adalah akun asli, bukan akun biasanya mungkin banyak yang saya temui itu akun personal beli ya teman-teman ya. Nah itu kan kita sebenarnya tidak tahu kualitas akun personal itu ya terkadang dari itu. Nah untuk kenapa akun personal restrict itu yang poin awalnya itu biasanya dari ads-nya Mas, ads-nya yang sering reject dan lain-lainnya. Misalnya dari ads sering reject kemudian merambat lagi ke fanpage, kemudian ke BM dan akhirnya sampai akun personal. Itu biasanya yang sering reject, akhirnya sampai aset akun personalnya kena. Seperti itu. Untuk merawatnya sebenarnya seperti biasa, kita aktif di media sosial walaupun hanya like dan komentar post, kemudian posting foto bebas seperti itu. Gitu Mas. Jadi tidak ada yang namanya apa namanya? Khusus gitu. Tidak ada. Oh, gitu. Tapi akunnya akun asli tuh, Mbak. Iya betul Mas. Asli Harus banget, akun asli. Iya, itu akun Iya. asli yang jadi apa? Bukan kan akun benar-benar asli. Itu udah Facebook lama kan. Dan udah verifikasi KTP udah pernah dipulihkan juga kan. Tapi kok kena lagi gitu. Nah, sebelumnya sering reject ads-nya tidak, Mas? Lebih ke ininya apa? Fanpage-nya yang sering. Oh ya, fanpage-nya. Nah, Masnya pernah melakukan misalnya restrict di fanpage ya. Nah, itu biasanya Masnya banding dulu atau langsung hapus kemudian ganti dengan fanpage yang baru? Biasanya ini tak hapus dulu apa? Hapus ads-nya. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan, Mas. Harus diselesaikan masalahnya terlebih dahulu. Seperti itu lebihnya. Terima kasih. Iya. Oke, sudah cukup dari Om Sat ya? Iya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke, boleh. Selanjutnya dari Om Febrian. Ini saya sesuai yang ini ya di urutan di sini. Silakan Om Febrian. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, jadi kalau saya kan biasa iklan produk herbal ya. Iya. Nah, kalau di Google Ads itu biasanya saya kalau ada false claim atau klaim menyesatkan seperti mengobati, menyembuhkan, nah mereka membantu disuruh tambahkan kata-kata membantu. Jadi membantu mengobati, membantu menyembuhkan. Itu apakah berlaku juga seperti itu di Facebook? Baik, itu yang Mas. pertama. Iya. Dua ya. Yang kedua adalah saya sering lihat iklan lain gitu ya, yang serupa. Dia seperti yang tadi Mbak sudah bahas, klaimnya itu program 15 hari menyembuhkan asam lambung, sakit sendi, segala macam.
Nah, itu saya lihat sampai komentarnya puluhan ribu sampai jutaan views itu saya lihat masih aman-aman aja gitu. Saya pikir kok beda ya nih akun yang ini nih gitu. Apa ada spesialisasi di advertiser ini atau gimana seperti itu? Baik, Mas. Itu aja Mbak. Makasih baik. banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Nah, baik Mas Febrian ya. Yang pertama tadi untuk iklan herbal di kalimat manfaat ya, menyebutkan manfaat di iklan herbal itu apakah dengan menambahkan kata membantu, misalnya membantu menyembuhkan, itu apakah diperbolehkan? Sebenarnya kalau benar sebenarnya dengan menambahkan kata membantu, cuman ketika kalimat atau kata berikutnya menyembuhkan itu tidak diperbolehkan, Mas. Kalau di depannya ada kata membantu. Membantu, menyembuhkan, membantu, sembuhkan. Nah, itu kata sembuh atau menyembuhkan itu sebisanya tidak dipakai sama sekali. Karena itu termasuk overclaim ya, Mas ya. Nah, itu aja, Mas. Kalau misalnya cuma membantu atasi diabetes, misalnya membantu atasi apa misalnya herbal apa gitu ya. Nah, itu masih diperbolehkan. Cuman kalau pakai menyembuhkan, sembuh itu yang tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, apakah ada spesialisasi ketika padahal kita sering melihat konten iklan yang melanggar, tapi kenapa masih jalan gitu. Nah, ini baru kemarin kita diskusikan sama AM Facebook kita bahwa sistem Facebook itu belum bagus, Mas, gitu. Jadi terkadang yang mematuhi itu terkadang reject, dan yang nggak mematuhi terkadang lolos dan sampai sekarang masih bisa aktif. Nah, itu hanya di sistem Facebooknya, Mas, yang belum bagus, itu yang AM sampaikan kemarin itu, Mas, kira-kira itu pertanyaan Mas Febrian sama pertanyaan dengan saya, ini kenapa ada iklan yang sampai engagement-nya tinggi padahal jelas-jelas menyalahi aturan Facebook tapi masih running seperti itu, Mas. Nah, sistem Facebooknya yang belum perfect itu aja, Mas Febrian. Apakah membantu pertanyaannya, Mas? Jawabannya, Mas? Oke, clear Mbak. Makasih banyak. Sama-sama, Mas. Oke, terima kasih Mas Febrian. Selanjutnya di sini ada Mas Abdul Rozak Angga Nugraha. Mas Angga? Ya, silahkan. Abdul Rozak Angga Nugraha, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tuh tentang pas kita banding kan, ketika akun pribadi kita di ban, ya di suspend, kita kan ada pengajuan buat betul. banding tuh. Nah, saya tuh udah melengkapi dokumen sesuai dengan akun pribadi saya, karena memang itu akun pribadi saya. Tapi si Facebook malah menolak banding itu gitu, dan tidak ada fitur banding kembali gitu. Itu kira-kira ada solusi nggak supaya akun saya tuh bisa kembali gitu? Baik, Mas. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu untuk akun personal restrict itu keterangannya apa, Mas? Kira-kira? Aktivitas mencurigakan kalau nggak salah. Baik. Nah, kita sebelum mengajukan banding harus mengetahui terlebih dahulu keterangan restriknya itu apa. Yang pertama misalnya aktivitas mencurigakan, kedua menyalahi aturan iklan Facebook. Nah, itu sebisanya sebelum kita mengajukan banding kita lebih tanya, misalnya kalau yang teman-teman belum whitelist itu bisa ditanyakan ke support terlebih dahulu, jangan melakukan banding sendiri gitu. Jadi kita melalui proses tim support dulu, kemudian baru nanti biasanya akan dibantu oleh tim support ya. Kalau whitelist biasanya akan dibantu oleh AM-nya. Nah, ketika melalui support terlebih dahulu itu akan meminimalisir banding kita tuh ditolak gitu, Mas. Nah, ketika kita misalnya udah ketahuan restriknya karena aktivitas yang mencurigakan ya. Nah, itu ketika kita banding sendiri, langsung banding dan ternyata ditolak, nah baru kita tanya ke support. Nah, itu biasanya yang akan yang akan sulit balik lagi ketika memang sudah permanen gitu, Mas. Biasanya kita lihat terlebih dahulu restriknya itu karena apa. Nah, kemudian kita ke support. Nah, baru kita sendiri seperti itu, Mas. Saya udah ke support juga. Sudah. Yang langsung ngobrol ke CS-nya, langsung teleponan sama CS-nya.
Tapi jawaban dia tuh emang kita nggak punya value ke situ, Kak. Itu dari Facebook pusatnya gitu. Oh, baik-baik. Jawabannya tuh tidak belum membantu gitu ya. Nggak memuaskan. Baik. Nah, itu biasanya memang apa ya Mas ya? Lebih ke sistem lagi, balik lagi ke sistem. Cuman dari pengalaman ya gimana ya? Kalau dari pengalaman saya karena belum pernah restrict reject dan lain-lainnya, jadi akan apa ya agak sulit untuk ini karena itu masih lebih ke sistem Facebooknya yang tadi saya sampaikan belum bagus. Terkadang kita aja udah mematuhi kena reject, sedangkan yang melanggar masih jalan iklannya seperti itu. Jadi nggak ada solusi buat case kayak saya sama tadi Kang siapa yang tadi tuh? Bentar. Yang tadi yang pertanyaan kedua berarti itu nggak ada solusi buat case yang kayak gitu. Nah, tadi Mas sebenarnya solusinya memang melalui support dulu gitu, baru kita banding sendiri. Seperti itu, Mas. Gitu. Oh, baik. Berarti kalau misalkan saya bikin akun baru atas nama saya, data pribadi saya semua tetap bakal kena restrict juga. Bisa dicoba, Mas. Maksudnya belum tentu kena restrict ketika Mas Abdul Razak sudah mematuhi semuanya, mematuhi dari konten iklannya dan lain-lainnya. Itu sebenarnya restrict itu kan karena memang belum mematuhi ya, maaf. Biasanya kalau sudah mematuhi atau setting persiapan iklan dari awal sudah sesuai, nah itu insya Allah tidak ada yang terjadi restrict, ban dan lain-lainnya itu, Mas. Itu kalau misalkan dari akun baru, maaf saya banyak nanya ya Kak ya? Tidak apa-apa Mas, tidak apa-apa. Itu misal dari akun baru, saya misal bikin akun baru lagi, terus udah mulai mau ngiklan tuh, ngangetin akunnya tuh kira-kira berapa lama ya Kak? Baik Mas, kalau untuk akun personal ya, itu biasanya seminggu Mas. 1 minggu. Siap. Langsung bikin fanpage? Iya bisa, fanpage baru langsung buat beriklan itu sebenarnya tidak masalah juga karena sudah sesuai pengalamannya. Jadi fanpage baru tuh tidak masalah. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu mungkin ada informasi ketika bikin fanpage baru itu tidak bisa untuk beriklan, harus dipanasin terlebih dahulu. Itu sebenarnya tidak sih Mas. Fanpage baru buat beriklan langsung bisa sebenarnya. Dengan syarat kita sudah optimasi atau upload beberapa materi produk di fanpage itu. Jadi fanpage-nya itu jangan sebisanya jangan kosongan. Jadi informasinya harus lengkap. Kemudian materi Facebook yang kita post itu juga harus ada di fanpage itu gitu. Jadi jangan cuma sekedar fanpage itu jangan sekedar hanya untuk beriklan. Seperti itu kira-kira Mas Abdul Razak. Siap. Terima kasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdul Razak. Oke, selanjutnya Mbak Siti Rahma. Oke, selamat malam Kak. Aku mau nanya sekitar 3 pertanyaan nih, tapi aku tanya satu-satu ya Kak. Baik, boleh Mbak. Oke, pertama aku lebih nanya ke kontennya sih Kak. Tadi kan ada dibilang kalau untuk public figure itu nggak boleh masuk nih ke iklan. Itu cuma berbentuk gambar aja atau video juga nggak boleh, Kak? Lebih ke video ya, Mbak. Misalnya, contoh kalau gambar masih boleh dengan sesuaikan tagline-nya di image. Misalnya satu image itu ada gambar selebgram membawa produk gitu ya misalnya. Kemudian tagline-nya cuma kita kasih poin manfaat produk ini. Beda dengan ketika video, dalam bentuk video kan biasanya kebanyakan selebgram mereview produknya ya, misalnya saya pakai produk ini bla 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 seperti itu misalnya. Nah itu yang sebisanya dihindari karena itu sebenarnya menipu dan menyesatkan, itu yang tidak diperbolehkan. Gitu. Mau nanya juga Kak, tadi kan ada dibilang salah satu bagian dari konten yang nggak diperbolehkan itu adalah hasil yang tidak diharapkan atau yang tidak diduga. Maksudnya itu misalnya kayak before after-nya terlalu jauh atau gimana Kak? Boleh dijelasin nggak soal bagian yang itu? Terima kasih. Yang, mohon maaf diulangi nggak, yang tidak diharapkan ya? Nggak diharapkan atau tidak diduga.
Baik, ini lebih ke overclaim ya, misalnya tadi, misalnya contoh produk skincare. Nah, glowing dalam 2 minggu. Nah, itu biasanya Kak, seperti itu. Misalnya ternyata customer udah beli produknya dan dalam waktu 2 minggu itu kan hasilnya ternyata tidak sesuai harapannya, sesuai yang diiklankan. Nah, itu yang contohnya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Kan kalau testi itu nggak boleh masuk kalau misalnya tulisan karena terlalu kecil gitu. Iya, betul. Tapi testi misalnya kalau dipotong gitu, boleh nggak Kak masuk? Dipotong jadi tulisannya lebih jelas. Lalu apa boleh diselipkan di video konten atau tidak? Masih tidak diperbolehkan Kak. Misalnya screenshot pun kalimatnya misalnya beberapa kalimat ya, misalnya beberapa kata ya, misalnya 10 kata, itu kan masih tetap teksnya itu kecil-kecil ya, dan masih akan dianggap menyamarkan sistem proses tinjau Facebook. Seperti itu. Sebenarnya sebisanya dihindari screenshot testimoni itu dipasang di image atau video iklan Facebook. Gitu Kak. Tapi kalau di landing page masih bisa ya Kak? Masih bisa, masih bisa. Oke, itu aja pertanyaannya Kak. Makasih Kak. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih ya Mbak Siti. Nah, selanjutnya sebenarnya itu di kolom komentar tuh tadi rame banget Mbak. Cuman karena pertanyaannya ya Mbak kayak misalkan dari Mas Alfianza kadang Mbak. Kalau mau disampaikan langsung Pak Mas, boleh juga disampaikan langsung. Open mikrofonnya. Tadi sebenarnya ada beberapa sih yang dari Mas Alfianza tadi. Ini salah satunya kalau nanti fitur produk dianggap overclaim Mbak gitu. Terus misal, nah ini Mas Alfianza, silakan Mas. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas. Ya, sorry aku reset di komen biar rame aja. Iya Mbak, itu apa namanya? Gini, aku kan ngamatin Facebook ya, kayak per sekarang itu per 3 kali postingan orang itu iklan. Dulu tuh 5 atau dulu tuh sempat 13 gitu. Sekarang tuh per 3 mesti iklan, per 3 mesti iklan. Nah, gimana tuh kita mau bersaing dengan mereka dan konten kita soft selling gitu. Ketika soft selling, aku udah nyoba mau kayak apa soft selling itu susah banget, minta ampun cari lead. Ketika ada lead hilang ke CS. Wah, itu makanan sehari-hari sih. Ada solusi nggak? Baik Mas, mungkin kalau mungkin ya dari teman-teman di sini ketika kita ingin bikin konten iklan sesuai aturan Facebook yang terlalu soft selling dan itu menurut teman-teman mungkin kurang menarik. Nah, sebenarnya ketika kita memang konsisten beriklan di Facebook itu padahal sama Facebook itu yang nanti akan diprioritaskan. Sebenarnya misalnya kalau mau barbar dalam bikin konten iklan ya silakan aja, cuman nanti pasti teman-teman sudah tahu resikonya ya. Resikonya restrict, reject, dan akhirnya tidak bisa iklan lagi. Nah, seperti itu. Sebenarnya misalnya teman-teman lihat konten yang tadi Mas Alfianza ya, gimana kita mau bersaing. Nah, sebenarnya kita ketika melihat konten iklan yang terlalu hard selling atau terlalu yang tadi mohon maaf barbar gitu. Nah, itu sebenarnya konten-konten seperti itu tuh tidak bisa bertahan lama Mas gitu. Nah, beda lagi ketika kita sudah mematuhi aturan Facebook dan disukai Facebook itu nanti kita yang akan diprioritaskan sama Facebook gitu. Bukan konten-konten yang seperti yang kita lihat yang teman-teman yang lainnya atau kompetitor yang lainnya gitu. Yang penting konsisten ngiklan aja sih Mas. Itu. Sama mungkin lebih tadi ya brainstorming. Jadi tentukan kita harus mendalami audiens kita itu seperti apa. Gitu. Dan bisa disesuaikan dengan produknya. Gitu Mas. Oke, sekali lagi boleh Mbak? Boleh. Konsep iklan ke depan tuh bakal kayak apa menurut Mbaknya? Konsep iklannya. Nah, ini belum dapat bocoran, jadi belum tahu ya. Gitu. Nah, itu sih Mas, lebih ke konsistensi dalam beriklan. Walaupun kita budgetnya rendah, tapi konsisten dalam beriklan itu yang nanti
akan diprioritaskan sama Facebook gitu. Itu aja Mas yang baru saya tahu. Iya. Gitu. Aku boleh curhat dikit nggak, Mbak? Boleh Mas. Kemarin boleh. tuh aku di ban kan BM-nya. Terus aku chat support, terus aku marah-marahin, pindah platform, bla 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 gitu, dikembaliin. Ya mungkin aku lagi beruntung kali ya. Atau harus marah-marah dulu sih ke CS support Facebook? Enggak harus sih Mas Enggak ya. ya? Oh, Enggak harus. kirain harus marah-marah. Ya, itu mungkin ketika Masnya bilang seperti itu, ketika dicek sama tim internal, memang jelas nggak menyalahi gitu Mas. Makanya kenapa dikembalikan atau diaktifkan kembali. Oke. Gitu. Ya kali di notice, jadi kita marah-marah dulu di notice terus dikembaliin gitu enggak ya? Enggak Mas. Oh, enggak. Oke. Ya. Ya udah, makasih Mbak. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Mas Alfi. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan untuk Pak Windows 10. Assalamualaikum. Kak, perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya singkat aja sih Kak. Jadi saya kan pernah ada ternak akun ya. Tapi setiap kali setelah saya ternak, kemudian saya panasin upload status, kemudian di fanspage-nya juga saya upload kan. Nah, ketika saya mau coba iklan kan harus dipakai engagement dulu ya untuk selama beberapa waktu, ya kan? Iya betul, kalau di akun non whitelist ya harus engagement terlebih dahulu. Oke. Kemudian setelah kurang lebih seminggu lah, selanjutnya saya coba iklan conversion, tumbang. Nah, itu kira-kira kenapa ya Mbak ya? Padahal dari segi ads copy ya mungkin menurut saya udah nggak ada yang namanya overclaim, before after, tidak ada konten seksual dan sebagainya. Tapi kenapa gitu? Selalu kena ban. Boleh kalau dari kakaknya sendiri kira-kira ada saran nggak ya agar akunnya itu, apalagi akun awal-awal itu kuat? Baik Mas, ini mohon maaf sebelumnya saya tanyakan ya, untuk yang campaign konversi ini atau iklan konversi ini dari budget berapa Mas, atau langsung budget besar? Budget 100.000, saya pakai CBO. 100.000 ya? Baru kena, langsung kena itu? Langsung. Ada pengajuan banding gitu nggak Mas? Atau langsung permanen? Ada banding. Ada banding, tetapi ya itu banding terus. Tapi nggak pernah dibuka. Gitu. Sudah chat support juga Mas? Mulai dari chat support, telepon support, chat support yang orang Indonesia, chat support yang orang bule pun serupa, tetap nggak ada solusi. Gitu. Baik Mas, ini terkena ini ketika awal beriklan atau sebelum-sebelumnya sudah pernah beriklan? Sekarang itu per 3 kali postingan orang itu iklan. Dulu tuh atau dulu tuh sempat dari awal beriklan ya. Awal beriklan. Baik. Nah, ini sebenarnya agak rumit ya untuk membahas yang mengenai ini gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan lagi, ini balik lagi ke sistemnya Facebook yang belum perfect kalau AM bilang gitu Mas. Jadi memang sebenarnya keberuntungan gitu ya. Cuman ketika apa ya? Gitu Mas. Jadi ketika memang menyalahi tiba-tiba BM ban gitu ya, padahal dari segi konten yang iklannya sudah mematuhi, nah itu memang bisa jadi kesalahan sistem Facebook itu sih Mas. Lebihnya antara salah sistem atau memang kita melanggar, itu aja. Nah mungkin dari Mas Windows 10 ya, nah mungkin menurut Mas Windows iklannya sudah mematuhi, padahal ketika nanti mungkin ketika coba saya cek atau
siapa yang ngecek itu ternyata masih ada yang melanggar. Nah, itu bisa jadi itu sih, Mas. Iya, iya, Gitu. ya. Gitu. Iya. Oke lah, kurang lebih. Makasih ya, Mbak. Udah terjawab lah. Baik, Mohon maaf sama-sama. kalau saya rese di kolom komentar. Gak apa-apa, Mas. Biar rame. Ini nanti Mbak Ulum boleh Mbak scroll keramaian di kolom komentar. Oke, terima kasih Mas. Video 10 kalau boleh tahu namanya siapa Mas? Bambang Sunarto. Salam kenal Mas Bambang. Oke, selanjutnya kepada Mas Jeffrey. Boleh untuk dibuka fitur mikrofonnya. Cek. Mas Jeffrey. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Kak beberapa hal mengenai business manager. Nah, saya coba buat business manager untuk personal branding Kak. Nah, ini kan untuk jangka panjang Kak. Iya, betul. Dia mau buat mengamankan aset-asetnya seperti fanpage, seperti business manajernya itu sendiri. Nah, langkah awal itu saja kalau kita buat BM, business manager, itu tidak ada diapa-apai. Baru saja dibuat business manajernya, itu langsung tumbang Kak, langsung disable. Satu Kak. Nah, kemudian untuk fanpage-nya, ketika baru dibuat, ketika mau menaikkan iklan, itu fanpage-nya langsung terkena tanpa ada sebab dan akibatnya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu kan kita nggak tahu keterangannya apa Kak. Nah, itu dalam sudut pandang dari Facebook, itu bagaimana mereka bisa menonaktifkan atau dari botnya itu Kak. Itu aja sih penjelasan yang mau saya ingin cari tahu. Soalnya kan ini saya mau bangun branding untuk jangka panjang. Nah, jadi saya belum tahu dapat pola-polanya gitu. Baik. Baik, mengenai business manager ini ya. Oh ya, sebelumnya saya jadi ingat kenapa kadang misalnya teman-teman lagi beriklan padahal udah mematuhi aturan dan lain-lainnya, tapi tiba-tiba kayak tiba-tiba reject, ke ban, kemudian restrict dan lainnya. Itu bisa jadi Facebook itu ada yang namanya investigasi ya. Nah, itu ketika investigasi itu terkadang memang semuanya itu yang yang menurut Facebook kadang tadi udah mematuhi aturan tapi kena tiba-tiba ban. Nah, itu. Nah, ini untuk yang Mas siapa ya tadi ya? Yang menanyakan terkait BM ya, untuk masalah branding. Nah, tadi dibilang Masnya kalau BM-nya ke ban tidak ada keterangan. Nah, biasanya ada keterangannya Mas ketika ban itu kenapa? Apakah biasanya di situ keterangannya menyalahi aturan atau unusual activity atau aktivitas yang mencurigakan. Nah, itu kembali lagi kita harus ke support lebih dahulu baru kita proses banding sendiri. Jangan langsung kita banding karena kemungkinan baliknya itu nggak ada kalau kita yang banding sendiri gitu Mas. Itu. Nah, untuk BM-nya kalau boleh tahu sebelumnya apakah informasinya sudah lengkap Mas atau BM-nya masih kosongan dari NPWP, alamat, kemudian dan lain-lainnya? Itu baru beberapa hari sih. Hari pertama sejak dibuat BF-nya atau create akun iklan. Nah, itu didiamin aja baru 1 hari atau 2 hari. Ada beberapa BM dan digabungin jadi 1 BM dari beberapa akun iklan BM-nya. Nah, itu jadi 1. Kemudian untuk melengkapinya saya rencanakan itu untuk diisi ketika minggu pertamanya gitu. Nah, itu belum diapa-apain, tumbang langsung deh gitu Kak. Ya, baik. Sebisanya ketika teman-teman ingin bikin business manager ya, sebisanya melengkapi datanya itu di awal Mas, ketika kita bikin, bukan ketika seminggu baru melengkapi itu tidak disarankan. Gitu Mas. Lebihnya kita melengkapi data di awal, bukan di akhir. Kalau boleh tahu Kakak ini udah ada AM gitu ya Kak ya? Iya, alhamdulillah udah ada AM. Nah, kalau misalnya request BM yang dinonaktifkan melalui AM itu bagaimana Kak?
Bisa Mas, ketika kita ada akses intinya ada partner ya sama AM atau ada keterkaitan partner agensi atau partner lainnya sama Facebook itu bisa. Cuman ketika saya mau pengajuan banding BM punya orang lain atau itu yang tidak bisa Mas. Itu bisa melalui AM ketika memang ada keterikatan sama Facebook gitu. Nah, saya ada kendala Kak. Saat ini yang BM-BM yang tadi yang berkaitan yang saya tanyakan, nah itu di BM-BM di antara itu ada Facebook Sipas dari Shopee, soalnya udah tertaut, tinggal diterima aja. Nah itu udah terkonfirmasi kan bahwasannya gitu. Nah, BM-nya itu statusnya masih sedang ditinjau terus dari beberapa buku ini gitu. Jadi kalau bisa butuh bantuan dari Kakak untuk supaya dibantu gitu Kak untuk proses ini. Enggak kira-kira Kak? Kita bisa membantu ketika mungkin ada kerjasama ketika itu sih Mas. Kita bisa membantu itu untuk ke AM. Ketika kita ada kerjasama, kalau memang di luar kerjasama, kita yang mohon maaf belum bisa membantu. Biasanya kalau dari AM itu lebih detail ya. Ini kenapa bisa ban, ini kenapa bisa restrict, ini kenapa bisa initial activity, itu AM semuanya tahu. Jadi detailnya itu kita tahu juga apa yang harus kita perbaiki dan lain-lainnya itu tahu. Gitu. Oh iya Kak, tadi cara supaya dapat kontak AM bagaimana ya Kak? Kalau mau tahu. AM itu sebenarnya ini ya Mas ya, kita ada keterikatan sama Facebook, misalnya partner agensi. Alhamdulillah kan expert udah maaf Mbak Ilmi, ini jadi ngomongin expert. Apa Mbak? Ya, ini kan udah partner agensinya Facebook, jadi ya intinya akunnya udah BM-nya whitelist, jadi kita ada AM gitu Mas. Cuman kalau yang belum non whitelist belum bisa ada AM. Oke Kak. Nah yang selanjutnya Kak, ini untuk konten video. Nah kalau dari persepsi saya, kalau semua advertising yang mengiklankan video yang sama, nah itu apakah benar dari analogikanya Facebook itu bingung ini pemilik bisnisnya yang mana, kemudian yang mempunyai video asli ini dari bisnis manajer mana, sehingga akan berdampak seperti contoh iklan ditolak dan lain sebagainya. Itu bagaimana Kak? Ada dalam sudut pandang logika beriklan kita gitu. Baik Mas, nah untuk masalah konten ini memang sebenarnya disarankan berbeda-beda ya, itu aja sih. Jadi kalau misalnya sama dan ternyata memang dari 10 advertiser nih misalnya beriklan konten yang sama, ternyata ada satu advertiser yang melakukan kesalahan, nanti 9 advertiser lainnya itu akan berdampak ke 9 advertisernya itu gitu. Nah biasanya memang untuk masalah konten itu biasanya berbeda dari yang lainnya, itu aja Mas. Oke Kak, sudah cukup Pak. Sepertinya saya sudah banyak bertanya Kak. Sama-sama Mas Jeffrey. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Jeffrey. Selanjutnya kepada Mas Ismail, dipersilakan. Oke, makasih. Saya mau tanya terkait akun ya. Sebenarnya kurang menarik juga nanyain tentang konten karena saya lihat konten ini kayak ujian SIM di Indonesia ya. Soalnya antara teorinya bagus, tapi prakteknya juga ya tetap aja. Kayaknya kita harus ngakal-ngakalin juga gitu kan. Ngapain ditanyain jadinya. Menurut saya ya gitu. Nah, saya mau tanya, mudah-mudahan berkenan gitu ya. Ya clue aja sih. Maksudnya saya tahu ini kan rahasia perusahaan juga gitu ya. Maksudnya gini, emang bisa ya kita minta akun agensi gitu atau kerjasama agensi gitu langsung ke Facebook, itu ke kantornya langsung atau ada orang-orang tertentu emang yang membuka jalur itu gitu ya? Karena pusing juga ya, kita kan ngiklan ini bayar tapi kok ya kayak dipersulit gitu ya. Kayak bikin SIM itu kan kita bayar per 5 tahun gitu kan, tapi kok kayak dipersulit gitu, ujung-ujungnya suruh bayar lewat belakang gitu kan. Itu kesel juga kan. Kayak gitu Mbak. Pertama itu ya.
apa emang dibuka jalurnya gitu kan untuk kita jadi agensi? Kan lumayan juga gitu ya, langsung dapat AM atau gimana gitu. Baik Mas, sebenarnya apa ya, hanya mohon maaf mungkin hanya sekarang untuk mendapatkan whitelist tuh lumayan nggak mudah gitu, nggak mudah. Jadi untuk jalur tadi, jalur orang tertentu itu tidak ada. Kita sebenarnya bisa apa ya, ketika kita memang sudah memenuhi syarat, nah itu akan di-approve sama Facebook. Itu biasanya. Cuman kembali lagi tadi, untuk mendapatkan whitelist itu sekarang agak lumayan, maksudnya susah gitu. Itu aja sih Mas. Iya. Nggak ada orang dalam gitu, nggak ada. Iya kan katanya termasuk syaratnya juga nggak boleh di-banned selama beriklan gitu kan? Iya, selama. Nah itu sulit juga, maksudnya apa namanya? Ya kayak hal yang nggak mungkin gitu hari ini. Kita udah patuhi semua aturannya tetap di-banned gitu kan? Ya untuk menuju ke whitelist itu jadi hal yang mustahil gitu kan, tapi dalam apa teorinya ada gitu dan rumusnya juga ada gitu kan, jadi bingung juga gitu. Baik Mas Ismail, mungkin untuk bukan hal yang mustahil ya, semuanya itu mustahil insya Allah gitu. Nah jadi apa ya, mungkin yang tadi bilang Mas Ismail sudah mematuhi, itu menurut Mas Ismail ya, Facebook cek. Kemudian ketika siapa cek yang memang expert di masalah konten iklan Facebook itu mungkin memang masih ada yang menyalahi untuk itu kenapa iklan Mas Ismail kemudian sampai BM-nya kena restrict dan ke-ban. Itu aja sih Mas. Oke, misalnya gini, apa kita udah beriklan selama 3 bulan gitu, tiba-tiba reject dan FP langsung kena ban dibanding malah permanen gitu. Itu kan gimana ya? Ya, jalannya menjadi terasa mustahil gitu, Pak. Ya, baik. Tadi masalah FP ya, restrict ya. FP restrict itu kan ya, karena kan FP kan restrict awalnya konten dulu reject kan biasanya. Iya, betul Mas. Nah, biasanya konten reject karena dengan keterangan Facebook nggak bisa advertise, itu biasanya karena memang dari fanpage-nya itu Mas. Jadi banyak feedback negatif dari customer itu, banyak feedback negatif dari customer itu gitu. Sehingga fanpage atau page score-nya itu, fanpage score kita itu rendah atau di bawah rata-rata. Kalau saya case-nya emang udah merasakan dua-duanya, maksudnya yang case dapat apa review buruk gitu ya, 1, sekian tuh, itu anggaplah udah nggak bisa diselamatkan itu mah ya. Atau kalau misalnya bisa ya kan kita upload dokumen gitu kan. Tapi ya ada juga, maksudnya produknya memang bagus, reviewnya juga ya beri review yang bagus banyak, yang jelek ya tetap ada lah, kan produk nggak semua orang suka kan, meskipun 10 orang bagus ada aja 1-2 yang bilang kurang puas misalnya gitu kan, tapi ya 3 bulan ternyata restrict gitu dan habis itu dibanding permanen gitu kan. Nah baik, mengenai sebenarnya untuk di mana tidak sesuai dengan ekspektasi audiensnya. Makanya kenapa dalam beriklan itu harus berhati-hati dalam bahasa penawarannya. Itu aja sih Mas, kira-kira. Oh ya, satu lagi Mbak, tadi apa namanya, Mbak bilang kan konsisten untuk yang soft selling iklan itu ya. Itu maksudnya konsisten meskipun boncos di awal sekian rupiah gitu kan, atau itu emang ada berapa budget yang harus kita spend untuk ya udahlah boncos aja biarin, yang penting soft selling gitu. Enggak Mas, jadi sebenarnya budgeting tuh untuk budgeting iklan itu sebenarnya nanti ada sendiri, tergantung perusahaan masing-masing gitu. Terus yang dimaksud konsisten itu gimana Mbak? Konsisten itu gini Mas, ketika ini kita kan sebenarnya ada konsisten tapi masih profit atau minus tipis gitu Mas. Jadi bukan ketika boncos besar kita lanjutin konsisten tuh enggak. Jadi memang kan ada
customer journey ya, misalnya customer journey, misalnya dari produk dropship atau brand itu ketika kita udah beriklan menggunakan atau selling konsisten, tapi dari segi keuangan nggak minus banyak atau misalnya minus tipis, itu masih kita bisa konsistensi beriklan atau kita masih bisa menjalankan iklan. Berbeda ketika memang kita sudah konsistensi iklan, sudah memperbaiki problem di iklannya, tapi ternyata dari hasil atau dari segi revenue-nya itu boncos besar, nah itu yang tidak bisa kita lanjutkan gitu. Sebenarnya ada batasan ketika kita testing sebuah produk itu. Oke Mbak, makasih banyak Mbak. Itu Sama-sama. aja sih. Ya. Udah jam 21 ya Mbak Ilmi ya, jam 9. Oke Mbak Ulum, mungkin ini 3 pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Tadi udah cukup lama. Tadi Pak Selamat dulu ya, atau Mas Selamat dulu ya? Mas Selamat, Mas Dirza, terus Mas Rifki. Silakan Mas Selamat. Halo Mas Selamat, atau boleh Mas Dirza dulu, silakan. Mbak Ulum asli mana? Kata Mas Alfi. Oh, asli mana? Asli Magelang. Magelang. Ada mungkin peserta ada yang dari Magelang, tapi domisili Jogja. Domisili Jogja. Ini Mas Dirza sepertinya sudah on. Boleh? Silahkan Mas Dirza. Halo, Mas Dirza. Ini suaranya kayaknya agak apa ya namanya? Atau mungkin headsetnya mungkin kalau pakai headset mungkin bisa dilepas dulu. Halo Mas, ini suaranya agak berisik, agak jauh, agak berisik. Iya. Jadi saya mau nanya nih. Oh ya. Kalau misalnya kecil suaranya. Oh ini udah lumayan. Oke. Udah bagus. Saya mau nanya nih. Fanspage saya kan mau nanya dari fanspage nih. Fanspage saya kan kena di restrict. Iya. Nah, campaign saya ini sedang berjalan dengan fanspage yang di restrict gitu. Bisa jalan ya. Itu permasalahannya, solusinya gimana ya Kak? Soalnya kan kalau misalnya saya buat campaign baru dengan fanspage yang di restrict, itu bisa bisa terkrit gitu. Kadang bisa terkrit, kadang tidak bisa terkrit gitu. Dan fanspage-nya itu sudah saya review enggak 3 minggu lalu. Sampai sekarang belum diterima dengan Facebook-nya gitu. Itu solusinya gimana ya? Baik, ini fanpage restrict tapi ads-nya masih jalan gitu ya Mas ya? Iya, masih jalan. Baru saya temuin biasanya ketika fanpage restrict itu otomatis ads-nya reject gitu Mas. Nah ini baru saya temuin nih Mas. Gitu. Nah ini mungkin bisa ditanyakan, udah pernah coba menanyakan Mas ini ke support misalnya fanpage-nya fanpage-nya restrict kok iklan saya masih disarani ya gitu. Ya benar. Ya. Ini baru saya temui Mas ya, jadi saya belum bisa jawab. Biasanya kalau fanpage restrict itu otomatis ads-nya reject gitu. Iya kan sudah direview dia nggak mau diterima sama Facebooknya, udah diaju banding dengan chattingan nggak terima juga gitu. Apa saya harus marah-marah kayak Mas Alpan gitu? Tapi ads-nya masih jalan Mas ya? Ya masih jalan. Kadang-kadang kalau misalnya saya duplikat itu dia terklik gitu. Tapi beberapa hari biasanya kan kalau misalnya kita pakai fanspage yang restrict, terus kita kalau misalnya pakai di create gitu, biasanya akunnya langsung kena di strict kan. Padahal videonya kata-kata hal-hal yang lain itu udah sesuai ikuti perintah Facebook gitu. Baik Mas, ini jujur aja ya, karena baru saya temui fanpage restrict tapi ads masih jalan sampai sekarang gitu. Nah itu mungkin memang ada kesalahan sistem, itu aja Mas ya, jujur. Oke. Jadi nggak dibuat-buat jawabnya. Ya.
itu cuma 1 kali aja sih kejadiannya, baru-baru ini juga gitu. Asalkan iklannya selalu mematuhi Facebook ya Mas ya. Jadi itu Ya. insya Allah tetap aman beriklannya gitu. Iya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama Mas. Terima kasih Mas Firza. Kalau misalnya ada informasi ke depannya solusinya bisa dong diinfo Kak. Gitu. Insya Allah nanti share ya Insya Allah ya. Kalau ada mungkin nanti bisa saya tanyakan mengenai ini. Saya catat nih Mas ya. Misalnya fanpage restrict tapi ads masih jalan. Ads misalnya Gitu. jalan. Ya. Sebenarnya kalau misalnya udah ada AM itu masalah-masalah apapun tuh detailnya kita tahu gitu Mas. Jadi itu. Tapi biasanya kan nggak boleh langsung dihapus kalau udah ads yang udah di restrict kan? Iya, betul. Nah, Makasih, ini Mbak. saya catat ya Mas ya. Nanti coba saya bantu tanyakan. Baik, makasih Mbak. Sama-sama Mas. Makasih Bang Alpan. Oke. Terima kasih Mas Firza. Mbak Ulum namanya Mbak Ulum baca kolom komentar ya. Ada yang bilang mata Mbak Ulum manis. Oke. Terima kasih Mbak Ilmi. Terus dia bilang, makanya Mbak Ulum pakai masker gitu. Takut dipelet sama Mas Alfi. Selanjutnya, Pak Slamet udah on belum, Ge? Oh, belum. Oke, silakan Mas Rifki mungkin. Baik, terdengar Mbak? Terdengar Mas Iya, Rifki. Mas dengar. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih nih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf nih sebelumnya kalau sudah ditanyakan, sebetulnya tadi juga udah banyak ditanyakan sih, cuman udah terlanjur raise hand, jadi izin lanjut ya. Iya. Nah, baik, terus sekali nih, saya Rifki Gilang Pratama. Nah, saya itu lagi belajar jualan, Mbak. Jualannya itu produk madu dan herbal, dan ada juga fashion. Nah, gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya itu, saya tuh pernah mendengar bahwasanya Facebook tuh sometimes ada badai restrict gitu katanya. Sewaktu-waktu ada badai restrict gitu. Dan kadang-kadang ada akun yang ya udah ngikutin Facebook juga tetap kena gitu kan. Kabarnya kayak gitu. Nah, mau konfirmasi aja apakah itu beneran adanya seperti itu. Lalu kalau misalnya beneran ada, nah, gimana nih caranya supaya bisa terhindar dari badai restrict itu? Apakah akunnya harus yang verified atau whitelist gitu? Atau gimana ya solusinya? Begitu paling Mbak, nih terima kasih banyak. By the way, kalau misalnya di Magelang mah itu ya, wisata gereja ayam. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mas Rifki. Baik, jadi mengenai badai ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Facebook itu ada yang namanya investigasi. Jadi investigasi itu semuanya ya. Jadi semuanya itu diinvestigasi. Jadi memang apa namanya tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa sudah ada advertiser yang sudah mematuhi pun akan kena juga. Nah itu solusinya ya satu Mas, cuman banding aja itu aja. Jadi memang di sini teman-teman harus diketahui juga kalau tim Facebook itu pasti ada yang namanya investigasi. Nah itu apapun itu bakalan dibersihin gitu loh sama Facebook. Walaupun memang ada hal-hal apa namanya yang konten-konten yang nakal ya biasanya gitu akan dibersihkan sama Facebook itu. Itu aja Mas. Solusinya banding ya. Itu aja. Gini, matur suwun. Sama-sama Mas. Ya, sudah cukup ya Mas Rifki? Ya. Sudah ya, semoga memang bermanfaat untuk sharing malam ini. Dan mungkin saya kembalikan ke Mbak Ilmi, Mbak. Tadi siapa? 10 Fahri turu. Oh, siapa Farul? Oke, sepertinya Pak Slamet sepertinya ini lagi nggak on ya. Oke, mungkin ada lagi atau kita sudah ya jam. Terus sama ini Mbak Ulum kan tadi kita ada 3 slot ya untuk konsultasi premium. Jadi kalau expert ini memang salah satunya kan ada konsultasi untuk iklan juga ya Mbak Ulum ya. Iya betul. Konsultasi iklan juga. Jadi di sini ada 3 slot untuk 1 kali konsultasi.
Yang pertama 1 kali konsultasi untuk konten iklan. Kemudian yang satu ada konsultasi untuk TikTok ya tadi ya Mbak ya. Nah, jadi di sini mau mempersilahkan Mbak Ulum untuk memilih 3 orang yang sekiranya bisa menjadi 3 orang tersebut. Nah, ini ada 1 kali konsultasi konten iklan, 1 kali konsultasi TikTok marketing. Nah, silahkan Mbak Ulum boleh dipilih 3 orang. Mangga pertimbangannya kayak gimana terserah Mbak Ulum. Baik Mas, baik Mbak Ilmi. Nah, untuk masalah ini saya kembalikan ke konten pro aja ya Mbak Ilmi ya. Mungkin Mbak Ilmi udah ada datanya tadi penanyanya siapa aja. Nah, itu bisa dipilih 3 orangnya itu Mbak. Nah, nanti bisa kirimkan ke saya. Padahal tadi sama ininya langsung serahkan ke Mbak Ulum aja gitu. Oke Mbak. Ke Mbak Ilmi aja ya. Nanti untuk kan ada kontaknya yang bisa dihubungi, nanti kalau bisa menghubungi ke saya gitu. Oke. Mbak Ulung Sherlock WKWK. Bukan Mbak Ulung Mas Dirza, Mbak Ulum. Ulum. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya Bapak-bapak, abang-abang, mas-mas semua. Antusias banget ya dalam webinar konten pro pada malam hari ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ulum juga yang sudah membagikan materinya dan sharing-sharingnya kayak gitu. Saya rasa kalau misalkan mau lebih detail lagi, beneran yang mungkin review LP-nya mungkin atau BM-nya dan seterusnya mungkin nanti bisa lewat expert langsung seperti itu ya Mbak ya. Oke, nanti yang belum masuk grup atau mau dapat materi, kalau materi insya Allah nanti boleh di-share ya Mbak Ulum ya? Iya, nanti saya share ke Mbak Ilmi ya untuk di forward ke grup. Ya, untuk materinya nanti kita kirimkan di grup pun untuk rekamannya. Kalau rekamannya mungkin nanti ada sedikit diolah dulu. Kemudian untuk yang belum masuk grup nanti boleh WA saya di admin. Kok admin nggak ada ya? Pokoknya tadi siapa pendaftaran aja boleh WA saya. TikTok manajernya kapan ya Mbak? Oh ini TikTok marketing. Oke, share link grupnya di sini. Oke, bentar saya share link grupnya. Tapi sebelumnya saya tutup dulu deh. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini, telah antusias bertanya dan seterusnya. Semoga benar-benar bisa menjadi mungkin sedikit membuka hal-hal yang mungkin kemarin agak gelap atau gimana gitu. Semoga pada malam hari ini bisa memberikan sedikit secercah cahaya semoga, dan mungkin tadi yang masih menunggu banding dari Facebook dan seterusnya semoga bisa dapat segera jawabannya juga. Oke, kami akhiri. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semua. Semoga berkenan untuk memaafkan kayak gitu. Kemudian kami domisilinya ada di Jogja semua kantornya, Konten Pro maupun Export. Kalau misalkan nanti ada yang ke Jogja atau mungkin daerah di Jogja boleh nanti berkunjung kayak gitu ke kantornya Expert maupun Konten Pro. Jogjanya kalau Expert di Jalan Kaliurang, kalau Konten Pro ada di Bantul. Jalan Kaliurang KM7. Oke, saya akhiri pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ilmi dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah next webinar. Malam Jumat abang-abang. Malam Jumat. Insya Allah webinar selanjutnya kita bahas tentang herbal ya. Mas Alfi. Terima kasih. Oke, ditunggu Mbak. Siap, Mas Alfi tetap semangat Mas Alfi. Mas Alfi, semangat Mas Alfi. Kami padamu. Padamu Mas Alfi. Mas Alfi saya bantu padamu Mas Alfi. Bangsat kalian semua. Pepet terus Mas Alfi. Mas Alfi jangan kasih kendor Mas Alfi. Jangan kasih kendor pokoknya. Gaskeun. Nikah dapat AM.
Weh, udah, weh. Nanti nikahnya zoom lagi. Udah pada ngopi belum? Malam-malam ngopi, Pak. Apa emang ngopi kalau malam ya? Yang tadi belum masuk grup, saya share link grupnya ya. Terima kasih semuanya. Mbak Ulum kontaknya di-share boleh nggak Mbak? Katanya ini ada yang tanya. Ini boleh yang masih di sini mau sambil lihat-lihat kolom komentar. Boleh nggak Mbak Ulum? Atau nomornya expert? Soalnya lebih asik di kolom komentar, Pak Ismail. Gitu ya. Oke deh, sudah larut. Mari kita tutup. Terima kasih. Saya izin untuk menutup Zoom-nya, nggih. Assalamualaikum.